인사를 먼저 해야겠다. 그쵸? Oke, sebelumnya saya mau ngasih salam dulu ya. 네. 저기, 슬라마 소레? 슬라마 시양? 어떤 걸로 해야 돼요? Selamat Selamat sore. sore. 소레. 슬라마 소레. 슬라마 Sore. 소레. Selamat 소레. 이니 지니조 영불의 비즈니스 디 코리아. 네, 잘했나요? 네, 화면 공유해서 하겠습니다. Oke, selanjutnya akan saya share untuk screen-nya. Akan dimulai ya. 네. 안녕하세요. 저는 한국에서 사업을 하고 있는 조진희입니다. Oke, semuanya. Halo, saya adalah Jo Jinhee yang sedang menjalankan usaha di Korea. 먼저 저의 소개를 좀 간단히 하겠습니다. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat terlebih dahulu. 저는 음향 엔지니어라고 하는 직업으로부터 시작을 해서 마지막 직업인 커피 바리스타까지 계속 일은 하고 있었지만 노후를 위한 준비는 하나도 되어 있지 않았었습니다. Saya dulunya itu memulai karir saya sebagai teknisi musik, sampai akhirnya saya juga pernah menjadi barista kopi, dan selama itu tuh saya terus bekerja keras dan tidak juga mempersiapkan apapun untuk masa pensiun saya nanti. 이렇게 살다가는 우리 딸들에게 저의 노후와 부양이라고 하는 짐을 지어주는 그런 엄마가 될 것 같아서 하나님한테 기도했습니다. Nah, selanjutnya saya itu merasa kalau saya tidak menyiapkan apapun, nanti ke depannya saya akan menjadi orang tua yang dirawat oleh anak saya sendiri nanti, oleh anak perempuan saya sendiri, maka itu saya berdoa kepada Tuhan. 하나님, 제 노후를 어떻게 하면 좋을까요? 방법을 알려주세요. Oke, Tuhan, bagaimana ya saya harus mempersiapkan masa tua saya? Tolong berilah jalan kepada saya. 어느 날 천사처럼 애터미가 저에게 다가왔습니다. Nah, pada suatu hari, seperti malaikat, Atomi datang kepada saya. 당신은 노후가 준비가 되었나요? 애터미를 한번 알아보세요. Oke, apakah masa tua Anda sudah dipersiapkan sebelumnya? Coba yuk, ayo kita mengetahui lebih lanjut tentang Atomi. 저는 하나님의 음성인 줄 알고 깜짝 놀랐고 이것이 하나님의 사인이라고 하면 한번 알아봐야겠다 마음 먹고 애터미를 알아보기 시작했습니다. Oke, saya waktu itu mengira itu adalah suara dari Tuhan, makanya saya kaget kan. Nah, saya beranggapan ini adalah tanda dari Tuhan, dan untuk itu saya akan mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang Atomi. 결론은 Oke, pada akhirnya 애터미는 저의 노후는 물론이고 저의 딸들의 미래까지 책임져 주면서 Oke, pada akhirnya Atomi itu menjamin masa tua saya dan juga bisa juga menjamin masa depan dari anak perempuan saya. 나만 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 다른 사람도 도우며 살 수 있는 가치 있는 도구입니다. Oke, Atomi itu sebenarnya adalah alat yang memiliki nilai atau value bukan hanya untuk menyejahterakan diri sendiri, namun juga menyejahterakan orang lain. 제가 오늘 그 가치 있는 도구, 애터미를 왜 선택해야 하는지에 대해서 말씀을 드리려고 합니다. Nah, pada hari ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua apa sih alat Atomi ini yang mengenal dengan nilai-nilainya dan juga mengapa saya memilih Atomi. 퀴즈. 여러분, Oke. 이것은 무엇일까요? Nah, ini ada quiz. Menurut Anda sekalian, ini apa ya? Gambar apa ya? 답은 마음속에 간직하시고 먼저 제가 이야기 하나를 들려드리도록 하겠습니다. Oke, jawabannya boleh disimpan dulu di dalam hati, kemudian saya akan melanjutkan untuk cerita dulu sedikit. 네, 어느 마을에 파블로와 브루노라고 하는 두 친구가 살고 있었습니다. Nah, jadi pada suatu hari di suatu desa itu terdapat dua pemuda. Nah, dua pemuda ini namanya seperti yang Anda sekalian lihat, ada Bruno dan Pablo. 이 두 친구는 더 나은 삶을 살기 위해서 열심히 자기들의 삶을 살아가고 있는 친구들이었어요.
Nah, jadi ini adalah pertemanan dari kedua pemuda, dan kedua pemuda ini demi menjalani kehidupan yang lebih baik, mereka terus bekerja keras untuk kehidupannya. 파블로와 브루노가 살고 있는 이 마을은 건너편 호수에서 물을 길러다가 사용해야 되는 곳이었습니다. Nah, jadi desa yang ditinggali Pablo dan Bruno ini dulunya, untuk mendapatkan air itu mereka harus berjalan dan mengambil air dari danau yang ada di seberang desanya. 이 두 친구는 호수에서부터 마을로 물을 길러서 나르면 큰 돈을 벌 수 있겠다라고 생각해서 열심히 양동이에 물을 들고 나르기 시작했습니다. Nah, kedua orang ini berpikir kalau mereka mengisi air ke dalam ember dan mengantarkannya kepada warga-warga yang ada di dalam desa itu, mereka akan mendapatkan uang. Jadi mereka bisa bekerja dan mulai mengerjakan itu sejak berpikir seperti itu. 브루노는 이 일을 통해서 돈을 많이 벌어서 집도 사고 자기가 원하는 삶을 살 수 있을 거라는 그런 기대감으로 부풀어 있었지만 lewat pekerjaan ini, Bruno itu sudah mendapatkan banyak uang sampai dia bisa membeli rumah dan berpikir sudah cukup mungkin untuk mendapatkan hidup seperti apa yang dia inginkan sebelumnya. 파블로는 생각이 달랐어요. Nah, tetapi pemikiran Pablo itu berlainan. 일을 마치고 집에 오면 몸이 너무 힘들고 손하고 발은 퉁퉁 불어있고 이렇게 일을 했다간 정말 이 일을 지속할 수 없겠다라는 마음이 듭니다. Nah, dia berpikir kalau dia bekerja sendiri, lama-kelamaan itu badannya bakal lelah, kakinya juga akan bengkak. Jadi dia tidak akan mampu untuk bekerja lagi. Maka dia berpikir untuk pekerjaan itu tidak bisa dilakukan terus-menerus. 어떻게 하면 이렇게 수고하지 않아도 좀 더 쉬운 방법으로 돈을 벌 수 있을까 고민하다가 좋은 아이디어 하나를 떠올렸어요. Nah, dia berpikir, jadi dia memikirkan sebuah cara bagaimana ya biar bisa mendapatkan tetap banyak uang tanpa bekerja terlalu keras, dan pada akhirnya dia mendapatkan sebuah ide dari pemikiran itu. 호수에서부터 마을까지 파이프를 연결해서 물을 끌어오면 이렇게 수고하지 않아도 돈을 벌 수 있겠다. Dia berpikir kalau dari danau sampai desa kita membuat sebuah pipa, nah dari pipa ini airnya bisa terus mengalir dan tanpa bersusah payah dia tetap bisa mendapatkan uang. 파블로는 친구인 브루노에게 같이 파이프라인을 만들자고 제안을 합니다. Nah, jadi Pablo pada saat itu mengajak Bruno, temannya, untuk ayo kita membuat pipa ini bersama-sama, begitu mengajak si Bruno. 그러자 브루노는 파블로 미친 소리 그만해. 그냥 열심히 하던 대로 일이나 하고 살아. 남들도 다 그렇게 일을 하고 살아. 하고 거절을 하게 됩니다. Kemudian Bruno mengatakan begini, Pablo, sudahlah nggak usah macam-macam. Cukup hiduplah dengan apa yang kita kerjakan sekarang, dan orang-orang lain pun juga begitu kan. Nah, katanya di situ si Bruno menolak Pablo. 브루노는 지금까지 해왔던 방법으로 물을 길러 날랐고 더 큰 양동이를 가지고 더 자주 호수를 왔다 갔다 하면서 돈을 벌었습니다. Nah, Bruno pada saat itu dia mengumpulkan uangnya itu dengan membawa ember yang lebih besar, dengan lebih sering pergi bolak-balik ke danau dan ke desa untuk mengambil air dan mengantarkannya seperti apa yang dia kerjakan sekarang, dan dia mengumpulkan uangnya dengan cara seperti itu dengan keras. 파블로는 자신만의 파이프라인을 만들겠다고 마음 먹었습니다. Nah, tapi Pablo ini justru berlapang dada dan dia berpikir untuk ya sudahlah tidak apa-apa, mari kita buat pipa ini sendiri saja. 그는 파이프라인을 만드는 것이 쉽지 않다는 것과 이것을 완성하기까지는 시간이 많이 걸릴 거라는 것을 알고 있었습니다. Nah, waktu itu dia juga mengerti bahwa kalau pekerjaan pembuatan pipa ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dan juga akan memakan waktu yang lama sampai nantinya akan berhasil. 그래서 파블로는 전과 같이 일을 하고 일을 하지 않는 주말이나 쉬는 시간에는 열심히 파이프라인을 만들었어요. Nah, jadi Pablo seperti sebelumnya juga saat dia tidak bekerja atau saat di akhir pekan dia harus beristirahat, dia membangun pipa itu. 시간이 흘러서 브루노는 돈을 많이 벌어서 집도 짓고 자기가 원하는 것을 얻기는 했지만 Nah, seiring berjalannya waktu, Bruno
itu sudah mengumpulkan banyak uang karena ember yang dia bawa kan lebih banyak ya. Dia mengumpulkan banyak uang, dia sudah membeli rumah dan juga apapun yang dia mau. 자기의 그 몸이 예전 같지 않음을 알게 되었어요. Nah, tetapi saat itu dia juga menyadari bahwa badannya yang semakin lemah itu karena bolak-balik membawa ember tidak bisa terus-menerus bertahan begitu. 물을 나르는 게 점점 힘들어졌고 양동이는 작아지고 호수를 왔다 갔다 하는 횟수도 적어졌습니다. Oke, kemudian dia jadi semakin lemah, semakin sedikit membawa airnya dan semakin kecil juga embernya. Lalu dia juga semakin jarang pergi bolak-balik dari danau ke desa lagi. 결국 브루노는 몸이 약해져서 양동이의 무게를 견디지 못해 넘어지면서 더 이상 일을 하지 못하게 되자 돈을 벌 수 없게 되었어요. Nah, pada akhirnya Bruno yang sudah semakin lemah badannya itu, dia tidak bisa membawa air lagi dari danau ke desa. Kemudian dari situ dia tidak bisa bekerja lagi dan tidak bisa mengumpulkan uang lagi. 한편 파블로는 드디어 파이프라인을 완성하게 되었습니다. Nah, tapi di sisi lain, di sini ada Pablo yang akhirnya sudah selesai membuat pipa yang direncanakan sebelumnya. 이제 파블로는 그의 파이프라인을 이용해서 물을 마음대로 끌어올 수 있었고 Oke, sekarang Pablo itu menggunakan pipa yang dia bangun itu untuk mengumpulkan air sesuka hatinya. 파이프라인을 통해서 흘러온 물은 그가 잠을 자고 있을 때도 음식을 먹고 있을 때도 쉬고 있을 때에도 더 많은 돈을 벌어주었습니다. Oke, air yang melewati pipa itu, pipa yang dibuatnya tadi, pada saat si Pablo-nya tidur, pada saat dia makan, pada saat dia istirahat pun tetap mengalirkan air kepada dia dan memberikan hasil uang kepada dia juga. 이제 파블로는 시간과 돈에서 아주 자유한 이 마을에서 가장 행복한 사람이 되었습니다. Nah, jadi sekarang Pablo mendapatkan waktu luang yang banyak, dapat banyak uang juga, dan di dalam hatinya dia menjadi orang yang bahagia. 이야기 끝! Oke, ceritanya selesai. 자, 그럼 처음 질문으로 들어가서요. 여러분, 이것은 무엇일까요? Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Menurut Anda sekalian, ini apa ya? 네, 이것은 바로 파블로의 파이프라인이며 즉 시스템 소득을 말하는 것입니다. Oke, seperti yang dikatakan Bapak dan Ibu di komen ya, betul sekali ini adalah pipa yang dibuat oleh Pablo dan bisa juga kita sebut sebagai sistem keuntungan. 그럼 애터미가 시스템 소득이 될 수 있을까요? Nah, lalu apakah Atomi ini bisa menjadi sistem keuntungan untuk kita? 네, 바로 애터미를 선택해야 되는 이유, 바로 시스템 소득 때문입니다. Nah, jadi itulah alasan utama kenapa kita harus memilih Atomi, karena Atomi itu adalah sistem keuntungan itu sendiri. 세계적인 부자들의 성공 요인을 벤치마킹을 하면 이들은 한결같이 시스템이 돈을 만드는 구조, 즉 시스템 소득을 얻어야 된다고 이야기를 해요. Nah, jadi jika pengusaha di seluruh dunia ini mereka itu mematok sebuah alasan dari kesuksesan atau sebuah kesuksesan itu apa? Nah, hal ini itu adalah hal yang lebih jauh lagi, yaitu struktur pendapatan uang atau bisa juga yang tadi kita sebut dengan sistem keuntungan. 워렌 버핏 아시죠? 이 워렌 버핏이 당신이 잠자고 있는 시간에도 돈이 나오게 만들지 못하면 당신은 죽을 때까지 일을 해야 합니다라고 말을 했어요. Nah, jadi teman-teman di sini semuanya apakah mengetahui Warren Buffett? Warren Buffett. Nah, jadi beliau mengatakan jika Anda tidak menemukan cara untuk membuat uang saat Anda tertidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati, begitu katanya. 여러분 죽을 때까지 일할 수 있으세요? Nah, jadi Anda sekalian apakah bisa bekerja sampai mati? 지금은 일할 수 있을지 모르지만 몸이 아프거나 갑작스러운 사고를 당한다거나 아니면 코로나 같은 팬데믹으로 일을 못하는 상황이 됩니다. Nah, jadi walaupun sekarang memang kita masih bisa bekerja, suatu saat jika mendadak ada kecelakaan yang berefek pada tubuh kita atau mungkin terkena corona pandemik seperti ini, kan seperti itu hal-hal yang tidak diduga bisa saja terjadi ya.
그리고 나이가 점점 들면 일을 할 수 없게 돼요. Dan juga saat kita sudah tua, tidak ada tempat yang bisa memperkerjakan kita nantinya. 이 워렌 버핏이 말한 것처럼 여러분들이 지금 잠자고 있는 시간에도 돈을 만드는 일을 만들지 못한다면 여러분들의 미래는 그렇게 희망적이지 않을 수 있다는 겁니다. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett ini, jika kita tidak bisa mendapatkan uang selagi kita tertidur, tidak ada yang bisa kita harapkan nantinya untuk masa depan kita. 애터미는 이런 시스템 소득 파이프라인을 만드는 건데요. Nah, tetapi Atomi ini membangun sistem keuntungan dan pipa seperti yang tadi kita bicarakan. 제가 조금 전에 들려드린 이야기에 나오는 파블로처럼 수도꼭지를 틀면 쉬지 않고 물이 흘러나와 돈을 벌게 해주는 그것을 만들어야 됩니다. Nah, jadi seperti Pablo yang tadi ada di cerita yang saya sebutkan, kita harus bisa membangun pipa yang menghasilkan air dan dapat memberikan uang kepada kita tanpa berhenti. 자, 여러분, 지금은 시대가 변하고 있고 이미 변했습니다. Nah, jadi semuanya sekarang itu zaman itu benar-benar sudah berubah kan dan benar-benar berubah dengan cepat begitu. 여러분들도 아시다시피 지금은 제4차 산업혁명의 시대입니다. Nah, jadi seperti yang Anda sekalian tahu sekarang ini kita ada di revolusi industri 4.0. 그런데 이 4차 산업혁명의 시대가 코로나라고 하는 이런 상황과 만나면서 그 속도가 좀 더 빠르게 진행이 되고 있습니다. Nah, tetapi pada saat ini karena adanya coronavirus itu sendiri, dunia jadi berubahnya itu semakin cepat dari yang sebelumnya. 그로 인해서 사람들은 일할 곳이 점점 줄어들고 있습니다. Nah, jadi karena itu lahan pekerjaan untuk orang-orang pun sekarang semakin berkurang. 몸을 써서 일을 해야지 수익이 생기는 노동소득으로 살아가는 사람들에게 찾아온 큰 위기입니다. Nah, ini adalah krisis bagi orang-orang yang bekerja dan juga mengumpulkan keuntungan menggunakan badannya sendiri. 아직도 코로나가 끝나면 예전의 삶으로 돌아갈 거라고 희망하는 사람들이 있습니다. Nah, walaupun begitu, tetap saja ada orang yang berharap corona ini dapat berakhir dengan cepat dan kembali ke kehidupan yang sebelumnya. 그저 손 놓고 그날이 오기만을 기다리고 계실 건가요? Nah, tapi apakah kita akan menyerah dan menunggu saja dengan penuh harap sampai hal itu terjadi? 지금은 내가 젊고 건강해서 내 몸을 써서 일할 수 있다 하더라도 Nah, jadi walaupun sekarang kita bisa bekerja karena kita masih muda dan sehat, AI 시대의 인공지능을 가진 그런 기계들과 일자리를 다투며 생계를 이어갈 자신이 있습니까? nah nanti setelah datang zamannya AI atau Artificial Intelligence ini, apakah kita masih bisa melanjutkan pekerjaan kita sekarang? 그렇다면 우리는 지금 준비를 해야 합니다. Nah, karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan baik dari sekarang. 지금 시대를 바로 보고 준비하지 않으면 코로나가 끝난 시점에 준비한 자와 준비하지 못한 자의 차이는 큰 차이를 가질 겁니다. Nah, jadi zaman sekarang itu, kalau kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, saat corona nanti berakhir, kita akan terlihat jelas perbedaannya antara orang yang mempersiapkan diri sebelumnya dan juga orang yang tidak mempersiapkan apapun. 인터넷이 발달이 되고 전 세계를 연결함으로 인해 달라진 것 중에 하나, 그것은 바로 일반 유통 방식에서 직접 판매 방식으로 변하고 있습니다. Nah, jadi dengan berkembangnya internet dan terhubungnya seluruh dunia dengan mudah seperti sekarang ini, ada satu hal yang perubahannya itu paling mencolok, khususnya yang ada di dunia perdistribusian, yaitu adalah penjualan langsung. 이것은 어쩌면 당연한 변화일 겁니다. Nah, mau bagaimanapun, inilah perbedaan yang sangat jelas terlihat. 이제는 얼마든지 생산자에서 다이렉트로 소비자에게 갈 수 있는 많은 매개체가 생겼고 플랫폼 비즈니스도 생겼습니다. Nah, sekarang banyak sekali platform bisnis dan juga media untuk menyalurkan barang langsung dari ke konsumen dari produsennya itu sendiri. 플랫폼 다들 들어보셨죠? Nah, dari kata ini platform semuanya sudah tahu kan?
플랫폼이란 정거장을 말합니다. 비즈니스에서 플랫폼은 그런 정거장 역할을 해주는 거예요. Nah, platform itu kalau bisa kita artikan ini sebagai terminal atau sebuah halte. Seperti contohnya kalau pada bisnis platform itu tidak menjual sesuatu, tapi menyediakan tempat bagi para pembeli dan juga penjual untuk bertransaksi. 예를 들어 플랫폼을 만들어 놓으면 그 플랫폼을 만든 사람이 플랫폼 안에서 뭔가를 생산하는 게 아니고 생산자와 소비자들이 그 플랫폼 안으로 들어와서 뭔가 활동을 하고 그러면서 사업도 되는 거예요. Nah, jadi seperti yang barusan disebutkan contohnya, platform itu adalah bisnis yang bekerja tanpa menjual apapun. Jadi dia hanya menyediakan tempat dan berkegiatan di situ, sementara di dalamnya penjual dan pembeli beraktivitas bertransaksi di situ. 공유 연결 마케팅이라고 하는데 이 플랫폼은 새로운 마케팅 비즈니스입니다. Nah, jadi ini sama seperti connection marketing atau network marketing tadi, platform adalah sebuah marketing bisnis yang sekarang ini baru. 지금 다가온 제4차 산업혁명의 시대하고 더 나아가 미래 사회에서 뜨는 직업이 플랫폼 비즈니스이고요. Nah, jadi platform itu sekarang adalah bisnis yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan juga masa depan yang cerah di era revolusi industri 4.0 ini. 이 플랫폼을 소유하는 자만이 제4차 산업혁명의 시대를 살아갈 수 있습니다. Nah, dan juga bisnis platform ini merupakan bisnis yang dengan kita dapat kita percaya, dapat dengan percaya dirinya bertahan sekarang ini. 그러면 애터미도 플랫폼 비즈니스인가? Lalu, apakah Atomy itu adalah bisnis platform? 네, 맞습니다. Ya, jawabannya adalah betul. 왜냐하면 생산자와 소비자를 애터미라고 하는 플랫폼으로 연결시켜 주니까요. Nah, karena Atomy ini adalah bisnis yang menghubungkan antara produsen atau penjual kepada pembeli. 그런데 애터미는 이 플랫폼인 애터미만 돈을 버는 게 아니라 Nah, jadi Atomy adalah perusahaan yang menguntungkan bukan perusahaan yang menguntungkan kepada orang-orang pengguna platform ini saja. 소속이 되어 있는 소비자, 사업자 즉 나도 플랫폼이 될 수 있다는 겁니다. Nah, jadi Atomy adalah sebuah perusahaan yang dapat juga menjadi platform kepada penjual, pembeli dan juga kepada saya sendiri. 내가 플랫폼이 되어서 다른 소비자들에게 애터미 회사의 제품을 소개시켜 주는 거예요. Nah, jadi dengan ini saya mendapatkan koneksi ini dari platform Atomy ini dan memperkenalkan barang-barang atau juga platform ini kepada orang lain. 내 자체가 다리가 되는 거고 하나의 플랫폼이 되는 겁니다. Saya menjadi kegiatan kaki saya sendiri dan juga menjadi platform untuk orang lain untuk mendapatkan keuntungan. 내가 꼭 돈을 벌고 싶어서 연결해 주는 게 아니라 내가 제품을 써봤는데 좋고 싸. 그러면 자연스럽게 다른 소비자에게 전달을 하게 되죠. Nah, jadi platform ini bukan karena saya menghubungkan itu karena ingin mendapat uang, tetapi barang-barang yang saya pakai ini itu bagus dan murah. Dengan begitu, dengan sendirinya, 네, 계속하세요. 네, 그러면 나에게 어떤 소득이 떨어지는 그런 형태인 거예요. Nah, jadi dengan begitu dapat dengan sendirinya kita menyampaikan kepada konsumen dan ini dapat membangun keuntungan juga untuk kita. 한 개인이 플랫폼을 새롭게 구축을 하고 그 시스템을 만들어서 그것이 돈이 되기까지는 많은 시간과 돈이 들어갑니다. 네, dengan satu orang ini yang membangun sebuah platform ini hingga hal itu nanti akan menjadi uang untuk kita, menghasilkan uang dan tentunya banyak waktu dan uang yang dicurahkan. 그런데 여기 무자본으로 지금 당장 플랫폼 유통 비즈니스 사업을 할 수 있는 방법이 있습니다. Berbeda dengan platform yang lain, tetapi kalau Atomy ini di sini tanpa modal pun sekarang juga kita dapat memulai bisnis dengan mudah. 그것은 바로 애터미입니다. Nah, itulah yang dinamakan Atomy. 애터미는 다 준비가 되어 있습니다. Atomy itu sudah menyiapkan semua yang kita perlukan. 애터미는 우리 대신 제품을 선택하고 Nah, Atomy menggantikan kita untuk memilih barangnya.
생산하는 생산자를 컨택하고 menghubungkan dari produsen dan pembelinya, 관리하고 mengolahnya juga, 포장, sampai pengemasan, 운송, pengiriman, 회계 업무, perhitungan, 결제 시스템, sistem pembayarannya, 홈페이지 운영, pengelolaan homepage, 핸드폰 어플리케이션, aplikasi yang ada di ponsel juga, 모바일 앱, mobile app. 이 모든 것을 애터미 회사가 다 해주고 있습니다. Nah, semua ini sudah disediakan di perusahaan Atomy ini. 우린 그냥 이 플랫폼을 이용하고 소유만 하면 되는 겁니다. Nah, jadi kita hanya perlu menggunakan dan memiliki platform ini sekarang juga. 공짜로 지금 당장. Dengan mudah, dengan murah, dan dengan gratis maksudnya, sekarang juga bisa digunakan. 그리고 사람들에게 알리면 됩니다. Nah, kita juga tinggal memberitahu kepada orang-orang lain. 친구야, 나랑 같이 파이프라인 만들지 않을래? Contohnya kepada teman ya, mau bikin platform bareng saya yuk. 애터미는 세계적인 네트워크 비즈니스 회사인 아메이를 곧 제치고 1위 기업으로 우뚝 설 겁니다. Atomy itu adalah perusahaan yang akan menjadi perusahaan network bisnis marketing nomor 1 di dunia setelah nantinya kita menyalip Amway. 왜냐하면 한국에 공식력이 있는 한국원자력연구원과 한국콜마 그리고 연구소 기업인 콜마 B&H가 품질 좋은 생필품을 만들고 Nah, jadi di sini ada lembaga-lembaga terpercaya di Korea, yaitu penelitian nuklir Korea dan juga Kolmar, Korean Kolmar, Kolmar B&H, dan juga yang ini membuat barang-barang dengan kualitas bagus nantinya untuk Atomy. 애터미가 품질에 비해 합리적이고도 싸게 가격을 책정함으로 인해서 많은 사람들이 계속적인 재구매를 일으키는 온라인 쇼핑몰이기 때문입니다. Nah, jadi Atomy itu selain kualitas barangnya bagus, harganya juga sangat murah dan rasional dan juga terencana sehingga menjadi online shopping yang orang-orang nanti akan repurchase atau membeli ulang dengan sendirinya. 품질 좋은 생필품을 싸게 구입을 해서 사용해본 소비자들은 애터미 쇼핑몰을 통해서 스스로 반복 구매를 하기 때문에 나는 제품을 팔러 다닐 필요가 없습니다. Nah, karena pelanggan yang mencoba membeli dan juga merasakan si produk Atomy ini, merasakan kualitasnya yang bagus, jadi lewat Atomy Shopping Mall juga, kita tidak diperlukan untuk penjualan yang harus berulang-ulang bolak-balik seperti itu. 그리고 애터미 제품에 감동을 받은 소비자는 가족, 친구, 지인들에게 알릴 수밖에 없기 때문에 많은 소비자들이 이 소비자 군단을 만들게 되는 거고. Nah, jadi dan juga karena orang-orang yang sudah tersentuh, sudah mengetahui dari kualitas Atomy itu sendiri, tersentuh akan produk Atomy ini, pasti nantinya akan memberitahu keluarganya, temannya, dan juga orang-orang terdekatnya, sehingga membentuk seperti komunitas antar pembeli. 이 소비자 군단에서 판매가 되는 제품의 포인트의 합이 나의 것이 되어서 나에게 물이 끊임없이 흘러나오는 파이프라인이 되는 것입니다. Nah, pertambahan konsumen ini, seperti yang ada di klub konsumen yang tadi disebutkan, itu akan menjadi pipa seperti yang tadi kita ceritakan di awal, pipa itu akan mengaliri keuntungan kepada kita sendiri. 애터미는 인도네시아를 포함을 해서 지금 18개국 나라에 진출되어 있지만 곧 모든 나라에 애터미가 들어갑니다. Nah, jadi Atomy ini sekarang beroperasi di 18 negara, termasuk Indonesia juga, tapi sebentar lagi Atomy juga akan masuk ke negara-negara lainnya. 이렇게 비전 있는 빅 비즈니스 사업이 바로 애터미입니다. Nah, ini adalah bisnis yang memiliki visi untuk kedepannya dan juga bisnis besar, yaitu Atomy. 그래서 애터미를 선택할 수밖에 없는 이유입니다. Nah, itu juga menjadi alasan agar kita tidak punya pilihan lain selain memilih Atomy. 그럼 어떻게 이 플랫폼을 소유하고 잘 활용해서 성공에까지 이룰 수 있을까요? Nah, lalu bagaimana nih caranya kita menggunakan platform ini agar bisa kita miliki dan juga kita manfaatkan hingga kita berhasil nanti? 그것은 바로 이런 시스템에 참여하는 겁니다.
Nah, jawabannya yaitu dengan kita berpartisipasi atau masuk ke dalam sistem seperti ini. 시스템에 참여하면 이 시스템이 나로 하여금 비전을 보게 하고 움직이게 하고 말을 하게 합니다. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam sistem seperti ini, kita bisa dengan langsung melihatnya, kita juga bisa ikut menjalankannya, dan kita juga bisa dapat menceritakannya kepada orang lain. 3개월만 빠지지 말고 이 시스템 안으로 들어와 보세요. Nah, coba untuk Anda sekalian yang ada di sini, cobalah masuk ke Atomy sistem ini selama 3 bulan tanpa terputus. 100% 변화가 됩니다. 그 변화는 나의 삶, 여러분들의 삶을 완전히 달라지게 할 것입니다. Nah, jadi 100% nanti pasti kita akan merasakan perubahan. Nah, perubahan itu sendiri adalah ada di hidup saya. Dan saya juga ingin membantu teman-teman semua yang ada di sini untuk mengubah dengan drastis hidup kita semua. 네, 여러분 저는 이제까지 한국에서 강의를 했던 분들처럼 직급이 없습니다. Nah, jadi saya ini seperti apa yang saya berikan di Korea, seminar-seminar yang saya berikan di Korea itu, saya dulunya juga hanya seorang penjual yang hanya bisa menjual barang saja. Sekarang masih ada yang mastership, maksudnya tidak ada tingkat master, masih belum ada. 하세요. 네. 네, 그저 저 맨 하위에 있는 판매사일 뿐입니다. Nah, jadi dulu itu yang mereka-mereka ini sekarang adalah masih menjadi seorang penjual saja gitu. 그러나 저는 애터미의 비전을 보았고 가치를 보았기 때문에 이 사업을 하기로 결심하고 지금 열심히 하고 있습니다. Nah, tetapi setelah saya melihat visi dari bisnis Atomy ini dan melihat pula nilainya yang saya pegang sekarang, saya berbisnis dengan berusaha ini dengan sungguh-sungguh. 이 비전과 가치가 사업을 하는 과정에서 일어나는 많은 어려움 속에서 포기하지 않게 저를 붙잡아 줍니다. Nah, anggaplah visi itu merupakan proses dari sebuah usaha dan jangan juga menyerah. Jadi sekarang boleh percaya pada saya. 그게 어디서 오는 힘일까요? Nah, kekuatan dari mana ya? Seperti itu tuh. 바로 애터미 시스템입니다. Nah, itu adalah kekuatan dari sistem Atomy. 여러분, 애터미라고 하는 이 좋은 도구가 여러분들의 손에 쥐어졌습니다. Nah, jadi kekuatan seperti ini akan menggenggam tangan kita dengan erat dari Atomy itu sendiri. 한국에서는 이렇게 말합니다. Oke, di Korea tuh ada perkataan seperti ini. 써봐. Gunakan, coba 사용해봐. gunakan. 와봐. Cobalah datang. 해봐. Oke, coba lakukan. 여러분, 이 도구를 포기하지 마시고 Oke, Anda sekalian dimohon untuk jangan menyerah kepada alat ini. 지금 당장 결과가 보이지 않는다고 실망하지 마시고 Nah, walaupun juga sekarang misalnya si hasilnya itu belum terlihat, jangan kecewa juga. 애터미를 믿고 애터미가 가리키는 올바른 방향으로 가십시오. Nah, percayalah kepada Atomy karena Atomy ini adalah tempat yang akan membawa kita ke arah yang benar. 그러면 여러분들은 4차 산업혁명 시대에 행복한 주인공이 되어서 여러분들의 노후는 물론이고 가족들의 삶까지 아주 윤택하게 해줄 겁니다. Nah, jadi dengan itu Anda sekalian di sini bisa menjadi seseorang yang di perkembangan revolusi industri 4.0 ini yang memiliki hati yang bahagia dan juga ini bisa menjamin hari tua Anda, kehidupan keluarga Anda dan bisa pensiun dengan tenang nantinya. 저와 함께 포기하지 마시고 열심히 사업해서 성공의 자리에서 만나기를 바라겠습니다. Nah, jadi bersama saya dimohon untuk jangan menyerah, berusaha dengan keras dan mari kita bertemu di puncak kesuksesan nantinya. Terima kasih. 감사합니다. Oke, terima kasih. 네, terima 감사합니다. kasih.
Ya, 아유, 너무 luar 잘했어요. 진짜, dulu 진짜, sama 진짜 Keren, 대박. Kang. 대박. bisa. Korea kata itu 대박. Debat. 대박. Artinya luar biasa. Oke, thank you Miss Ginny. Terus Feby juga luar biasa menerjemahkan dalam bahasa yang enak, sangat enak didengar ya di telinga kita. Luar biasa. Hari ini kita belajar banyak banget, bagus banget dengan ilustrasi yang luar biasa. Saya pikir Miss Ginny ini udah tingkat mastery tinggi gitu ya, dengan bisa bicara seperti tadi bilang belum, tapi kenapa dia bisa punya kekuatan seperti ini gitu, tapi dia kenapa bisa punya apa ya, bisa mengerti, menangkap, karena dia mengerti benar-benar visi yang ada di Atomi, dia mengerti benar-benar sistem suksesnya Atomi gitu, dia mengerti kalau Atomi itu bisa membawa perubahan buat masa depan dia, buat keluarga dia, buat pensiunan dia gitu ya, luar biasa. Yuk kita sekarang masuk ke tanya jawab ya, Pak Timo ya, masih ada waktu ya? 야, 야, Masih 야, 야. boleh ya. Yuk kalau ada pertanyaan boleh silakan. 질문할게요. Ya, Oh, oke, oke. oke. Ini pertanyaan udah ada yang masuk. Dari Pak Boas ya, atau Ibu Ria. Mungkin Feby bisa tanyakan ya, kesulitan seperti apa yang pernah dialami dan bagaimana mengatasinya? 네, 치니님, 어떤 어려움이 있으신가요? 그때 어려움이 느끼 했으면 어떻게 해결하면 되나요? 맨 처음에는 굉장히 소비자들을 만나고 소비자들을 가입을 시키고 하는 일이 굉장히 재미있는데 어느 시점에 가면 잘 밀지도 않고 나의 말도 잘 안 듣고 그런 시기가 옵니다. 그 시기에 내가 이걸 잘 하고 있는 건가? 내가 뭘 잘못했나? 내가 이제까지 사업을 잘 하지 못했나? 라고 하는 그런 딜레마에 빠지게 됩니다. 그럴 때 통제기 계속 해주세요. 시스템에 참여. 네, 괜찮습니다. 통제기 해주세요. 괜찮아요? 너무 길어서. 네. 사업을 하다가 딜레마에 생기면 시스템에 참여해서 열심히 함께 미팅하고 그리고 함께 영상도 보고 이렇게 시스템에 참여하면서 다시 나의 생각을 다시 붙잡게 됩니다. 그러면서 그 어려움을 이기게 되는 것 같습니다. Oke, jadi kesulitan menurut Ibu Jinhi ini waktu itu tentunya saat kita mengajak konsumen untuk bersama dengan kita, itu kan menjadi saat-saat yang menyenangkan ya, jadi saat-saat yang seru kayak gitu, walaupun sebenarnya itu adalah kesulitan yang paling utama. Jadi ada juga konsumen yang bilang oke, ada juga yang menolak, dan itu bikin ngedown juga untuk pada Ibu Jinhi sendiri. Nah, waktu itu tuh menjadi dilema, apakah Ibu Jinhi melakukan hal tersebut dengan benar, apakah saya ada kurang di mana, seperti itu menjadi dilema, dan pada akhirnya Ibu Jinhi ini berpikir dengan sistem ini terus mencoba lagi dengan melakukan meeting, mempromosikan dengan lebih banyak video dan lebih berusaha keras lagi, dan akhirnya ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Ya, oke. Terjawab ya Pak Boas atau Bu Ria. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke. Oh, Ibu profesi sebelum menjalankan Atomi tadi ya, yang coffee tadi udah disebutkan, barista itu ya? Ya, pertama teknisi musik, kemudian dilanjutkan dengan sampai ke kopi barista. Nah, sekarang boleh ditanyakan Feby, apakah sekarang dia full time di Atomi, jadi udah nggak kerja sama sekali atau masih sambil kerja? 지니님, 지금은 다른 일을 하시는 건가요? 아니면 아토미만 하시는 건가요? 지금은 애터미만 하고 있습니다. cuma melakukan Atomi aja. 지금은 그러세요? 네네. 코로나 때문에 저를 써주는 곳이 없습니다. Nah, gara-gara corona, jadi yang nggak ada yang bisa dilakukan lagi kan selain ini. Jadi sekarang full time di sini. karena corona itu dia orangnya susah. 몸을 움직여서 일을 해야 돈을 벌 수 있는 노동소득의 한계를 느꼈습니다. Nah, beliau juga pernah merasakan kalau usaha dengan menggunakan badan itu juga pernah dirasakannya juga.
Ya, luar biasa. Berarti Miss Jini ini benar-benar menangkap visinya Atomy ya. Yuk, lagi pertanyaan, silakan. Boleh langsung, boleh dibuka mic-nya langsung bertanya, boleh. Atau di chat. Yuk, ada yang penasaran mau nanya sesuatu? saya jawab sebentar ya. saya 한국말 할게요. 통역하세요. 지금 이 시대는 정말 누가 빨리 시작하느냐에 달려 있습니다. Nah, jadi di zaman ini kita berlomba-lomba siapa yang lebih cepat belajar. Siapa yang lebih cepat memulai maksudnya. 야, 그래서 우리가 시작을 늦추면 늦출수록 우리의 성공은 늦춰질 수밖에 없습니다. Nah, jadi kalau kita itu mulainya itu lebih lama, ya berarti suksesnya juga bakal lebih lama. 지금은 코로나 시대입니다. Nah, sekarang kan lagi masa-masa corona ya. 집에만 있을 수 있죠. Nah, jadi sekarang bisa langsung dilakukan kan? 야, 우리가 할 수 있는 건 아무것도 없다고 많은 사람들 생각합니다. Nah, karena kalau kita bilang bisa melakukan sekarang, nggak akan mungkin kalau kita nggak sukses nantinya. 예, 근데 우리 애티미 사업은 핸드폰만 있으면 됩니다. 아니면 컴퓨터만 있으면 됩니다. Nah, untuk melakukan bisnis Atomy ini, kita cuma butuh komputer ataupun dengan HP pun bisa seperti itu. 그래서 여러분들은 그냥 집에만 있지 마시고 여러분의 나눌 수 있는 사람의 명단을 다 작성하십시오. Nah, jadi Anda sekalian di sini jangan cuma diam aja di rumah, jadi lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang. 그래서 오늘 그 사람들한테 내가 쓰고 있는 제품을 누구한테 나눌 것인지 한 100명 정도 적어 보십시오. Nah, jadi cobalah sekarang apa yang kita gunakan, produk-produk yang kita gunakan sekarang, coba kita bagi kepada teman-teman di sekitar kita. 100 orang. Ya, minimal 100 orang. 네, 그래서 100명을 적어가지고 100명한테 나누면 그 물건에 대해서 나누고 문자를 보내든지 전화든지 하면 아마 10개만 정도 사더라도 여러분은 오늘 하루 성공한 것입니다. Nah, jadi dengan kita menyebarkan kepada 100 orang itu, entah dari telepon, entah dari SMS, atau dari media apapun, nanti pasti akan kayak minimal 10 orang yang bakal membeli barang itu lagi, dan itu akan menjadi sumber kesuksesan juga untuk pada Anda dan semua kalian di sini. 자, 매일 여러분 한 명만 성공하더라도 30명의 소비자를 성공합니다. Nah, jadi misalnya ada satu orang aja yang berhasil di dalam satu hari, berarti kan dalam satu bulan ada 30 orang ya. 그래서 만약 10명을 10명에게 물건을 파셨다면 한 달에 300명에게 물건을 팔 수 있습니다. Nah, jadi untuk keberhasilan itu kalau kita menjual dalam satu hari 10 barang aja, berarti kan dalam satu bulan kita menjual 300 barang. 예, 그래서 여러분 물론 우리가 파는 거 물론 나누는 것이 중요합니다. Nah, jadi untuk penjualan ini tentu saja dengan saling berbagi itu akan lebih baik juga. 그러나 여러분 매일 한 사람만 월요일날 화요일날 또 여러분이 갖고 있는 미팅에 한 사람씩만 한 달에 한 명만 초청해 보십시오. Nah, coba nih dalam sebulan, jadi setiap harinya minimal satu orang aja, kayak Senin satu orang, Selasa satu orang, itu meeting per harinya itu, makanya dalam satu bulan kan nanti kita bisa mendapatkan 30 orang. Seperti itu. 그러면 1년에 12명의 여러분 초청된 사람이 성공하면 12명의 사람들이 여러분의 파트너가 생겼고 있습니다. Nah, jadi lewat dari situ 1년에 12명의 파트너가 생겼고 있습니다. Ya, kita dari situ juga kita bisa mendapatkan 12 orang juga dalam satu tahunnya minimal kalau kita mendapatkan satu bulan per bulannya, satu orang per bulan. 그래서 여러분 핸드폰과 여러분 갖고 있는 것들을 딴 데 쓰지 마시고 애티미에 사용하십시오. Nah, jadi sekarang coba kita rubah dikit-dikit untuk menggunakan barang dari Atomy dan mulai berbagi juga. 여러분 갖고 있는 핸드폰을 아토미를 위해서 사용하십시오. Si telepon yang Anda sekalian gunakan sekarang, coba sekarang digunakan untuk Atomy seperti itu. Ya. 또 다른 질문, ada pertanyaan yang lain silakan. Wes, Pak Timo lebih bagus dalam bahasa Korea, keren banget. Bahasa Koreanya Pak Timo keren loh. Lancar banget Pak. Aduh, saya sampai amazed tadi. Jarang dengar Pak Timo ngomong bahasa Korea, luar biasa. Itu Pak Timo pintar bahasa Korea ya. Iya, makanya saya selalu terus. Saya tanggal 5 pakai bahasa tanggal 5 saya isi yang ini saya pakai bahasa Korea. Oke.
Kita ada kedatangan tamu ya tanggal 5, jangan lupa dari Korea Mr. Byun akan sharing luar biasa. Bukan Timo Byun, Byun Jaegang. Oh, Byun Jaegang. Oke, dari Korea, Diamond Master. Oke, yuk ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya mau tanya, ini pertanyaan yang mewakili pertanyaan beberapa member-member ya. Jadi ada beberapa member yang tanya ke saya seperti ini. Bagaimana saya bisa menemukan bisnis partner? Karena selama ini sudah banyak orang yang saya kenalkan Atomy, tetapi belum ada yang tertarik jalankan bisnis, maunya hanya beli produk, dan itu pun mereka masih mengatakan produk Atomy mahal. Jadi bagaimana supaya saya bisa punya bisnis partner? Karena kalau tidak menemukan bisnis partner, saya juga kurang semangat ini jalankan Atomy. Nah, ini jawabnya Miss Jenny gimana? Ayo Feb, jelasin Feb dengan bahasamu Feb. Panjang sekali ya Bu ya. Nah, Pak Timo bisa menjelaskan? 내가 애터미 시작하고 나서 이제 비즈니스 파트너를 어떻게 찾는데 물건을 쓰는 사람이 있는데 물건을 많이 쓰는데 그 비즈니스 파트너가 생기지 않으면 어떻게 해야 되느냐고 물어봅니다. 저에게요? 예. 입니다. 다시 질문해 주세요. 네, 소비자가 생기는데 비즈니스 파트너가 생기지 않을 경우 어떻게 해야 되냐고. 그러면 제가 저도 한국이 인도네시아 오래 살아가지고 한국말이 조금 딸립니다. 네. 소비자들은 생기는데 사업 파트너가 안 생긴다. 그러면 파트너가 생길 때까지 기다립니다. 끝까지 인내하면서 소비자들을 만나고 소비자들에게 계속 비전을 제시해주고 지금 현실 점검, 지금 시대적인 상황들을 계속 이야기를 해주면서 애터미밖에 답이 없다라고 이야기를 해주고 그분들이 애터미의 비전을 볼 수 있도록 도와주는 역할들을 하게 됩니다. 그러다 보면 언젠가는 파트너가 나올 거라는 믿음을 가지고 사업하고 있습니다. Oke, jadi jawaban dari Bu Jinhee ini untuk pertanyaan sebelumnya. Jadi untuk partner ini kita harus menunggunya dengan sabar dan sambil menunggu itu kita juga tetap harus berkoneksi dengan orang lain. Kita coba jelaskan lagi dengan lebih spesifik mengenai visi dari Atomy. Kemudian kita ceritakan masalah atau keadaan yang ada sekarang ini di Atomy dan juga meyakinkan mereka. Dan dengan itu, dengan sendirinya nanti kita akan mendapatkan partner bisnis yang cocok untuk kita. Seperti itu. 또 한 가지는 내가 준비가 되어 있으면 파트너가 생깁니다. 그래서 내가 시스템에 잘 참여를 하고 이런 모든 것들을 준비하고 내가 준비가 되어 있을 때 파트너가 생기면 그 파트너를 잘 인도해 줄 수 있기 때문에 내가 먼저 준비가 되어 있어야 합니다. Nah, jadi ada satu lagi yang paling penting di sini. Jadi dari sebelum kita mengajak partner, kita harus siap secara diri kita sendiri. Jadi di sini kita bisa berpartisipasi kepada sistemnya lebih serius lagi, dan kemudian kalau kita sudah serius, kita sudah menguasai semuanya, kita bakal mendapatkan partner dengan sendirinya, dan partner itu juga datang ke sistem kita sendiri seperti itu. 그 방법은 시스템에 참여하는 것밖에 없습니다. 첫째도 시스템, 둘째도 시스템, 셋째도 시스템입니다. Nah, jadi caranya itu menurut Ibu Jinhee tidak ada cara lain kecuali sistem. Yang pertama itu adalah sistem, yang kedua juga sistem, dan ketiga juga sistemnya. Oke. Ya. Selesai sampai di sini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak Bernard mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas. Oke, saya merasa dalam 20 menit atau 30 ini kita hari ini dapat apa yang kita kesan, hari ini apa yang kita melalui hari ini pelajaran itu saya apa yang saya dapat itu yang kita sharing aja. 우리 조진희 사장님 수고하셨습니다. 우리가 이제 나눈 시간 가질 테니까 뭐 나갔어도 상관없습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. Terima kasih. 수고하셨습니다. 감사합니다. Tadi sekarang kita sharing dengan yang lainnya ya. Oke, Pak. Yap. 야. 계속 있어도 괜찮습니다. 네, 좀 미팅이 있어서 좀 나가겠습니다.
deh. 네, jadi dia ada punya meeting yang lain, dia harus keluar. Oh, oke. Ya. Ya. Lebih juga dengar ya. Ya, oke. 감사합니다. Ya. 감사합니다. Oke, katanya terima kasih semuanya. Thank you. Thank you, Miss Jenny. 감사합니다, 고요. 감사합니다. Ya, oke. Sekarang kita mau sharing tadi yang lewat sharingnya Miss Jenny. Miss Jenny ya? Iya, betul. Miss Jenny. Itu dapat... Ini punya anaknya udah mau menikah. Oh, oke. Lebih tua daripada saya. Ya, mendapatkan apa atau belajar apa gitu ya? Dari sharing tadi. Yuk, silakan. Yuk, ada yang mau ini? Tadi saya dulu. Ya. Oke. Tadi udah bilang ilustrasinya luar biasa. Coba, Pak. Nah, itu dia. Saya menemukan ilustrasi tadi luar biasa buat saya. Sampai seberapa kuat kita bekerja. Nah, kalau yang tadi sangat luar biasa. Kita tidur pun diberkati. Mengalir. Terima kasih. Thank you banget. Ya, semangat banget Pak Bernard. Semangat luar biasa. Luar biasa, ya betul. Yang tadi saya tangkap sih ya, ketika kita benar-benar menangkap visinya Atomy, benar-benar menangkap apa yang ya tadi yang dari ilustrasi segala macam ya, kita akan lebih punya, oh iya berarti apakah kita mau kerja terus sampai masa tua kita segala macam gitu ya, dari situ baru mungkin yang tadinya belum terlalu serius, mungkin hari ini yang mendengarkan akan lebih serius lagi fokus di Atomy gitu ya. Karena ini juga satu pekerjaan gitu. Saya rasa dulu di awal kalau ngerjain MLM, buat saya tuh, aduh nggak mau, malu gitu. Saya ngerjain menjalankan bisnis MLM gitu ya buat saya dulu di awal gitu ya. Tapi sekarang di Atomy ya MLM juga, penjualan suatu bisnis network marketing. Tapi nggak malu gitu, malah saya bangga menjadi Atomian gitu ya. Malah saya bangga sharing bisnis Atomy ini ke teman-teman saya gitu ya. Jadi emang Atomy ini beda, emang luar biasa. Tadi juga dia bilang Atomy itu beda. Dari sistemnya segala macam, Atomy udah menyediakan semuanya tadi dari barangnya, dari apa ya, semuanya itu udah disediakan. Kita tinggal hanya menjalankan gitu ya. Masa sih nggak mau ngambil kesempatan ini, peluang ini gitu. Oke, yuk yang lainnya silakan. Yang mau share. Deh, Buli. Ya, Christine, silakan. Oke, selamat sore teman-teman sekalian di sini. Saya Christine. Saya sih jadi tambah yakin ya di bisnis Atomy ini. Jadi harus lebih serius menjalankan bisnis ini. Biasanya kan saya tuh kadang ya jalan, ya nyantai-nyantai juga, kadang masih santai. Kalau sekarang udah dengerin seminar ini jadi tambah yakin gitu ya kalau udah ada di platform yang benar gitu. Dan untuk masa tua juga benar-benar baik gitu. Bisnis ini ya patut kita jalankan, patut kita perjuangkan buat anak cucu kita, dan juga produk-produknya itu udah jelas bagus ya, tidak ada yang merusak ke badan kita gitu. Jadi tambah yakin deh kita sharingin ke teman-teman juga gitu. Jadi kita menabur kebaikan juga lewat bisnis Atomy. Itu aja nih. Thank you. Hamsamida. Hamsamida. Udah sering makan ramen. Bisa mulai bahasa Korea ini, luar biasa. Kebanyakan ramen Atomy kalau Ibu Christine di rumah. Jadi udah mulai keluar bahasa Koreanya. Ya, thank you. Luar biasa Ibu Christine. Saya ingin dengan Ibu Julia. Ibu Julia. Ada. Ibu Julia. Ya, Ibu. Ya, kalau Ibu Julia nggak siap, berikutnya Ibu Neni dulu. Ibu Neni Mulyadi. Ibu Yeni, ayo. Ya, Pak Timo, kenapa? Ibu Leni, oke. Speaker yang akan datang luar biasa. Enggak. Nah, tidak boleh enggak, ya. Iyalah, iya harus bisa ya Pak Timo. Iya, harus yakin. Harus yakin. Iya sih, kalau ngedengerin yang tadi, emang Atomy itu bagus ya. Kayak saya juga udah ngerasain gimana cara, apa sih rasanya kalau kita menukar waktu kita dan kepintaran kita buat uang ya.
Ya kan saya ngajar gitu. Jadi kalau ngajar biasanya ngitungnya kan per jam. Nah di saat murid-murid nggak les, kan saya ngajarnya cuma les-lesan gitu, bukan sekolahan ya. Jadi kalau pas lagi murid-murid nggak les, ya otomatis nggak ada pemasukan gitu. Itu kan emang saya udah lihat kalau di Atomi itu kayaknya walaupun misalnya saya mau liburan, kalau misalnya saya punya customer, saya ngedidik customer, dia bisa belanja sendiri, ya otomatis bener yang seperti dibilang gitu. Nanti tidur juga, uang bisa masuk gitu. Itu sih yang saya lihat di Atomi. Gitu aja. Ya, thank you Uleni buat sharingnya. Luar biasa. Ya, Ibu Julia. Pak Timo minta sharing. Sharingnya dikit aja nih, soalnya lagi rada nggak konsen, tapi yang memang benar yang ngebedain sama Atomi, ya inilah hari ini. Di mana mendapatkan telepon dari pegawai yang udah lama mau off, sedangkan kalau misalnya kayak di Atomi yang saya pikir kan, ini bisnis jaringan ya, dan kita bisa ngerjainnya secara online, nggak pusing nih, harus cari pegawai, segala macam kayak gitu. Itu sih yang aku dapetin. Terus ini lagi nggak konsen banget, sorry Pak Timo. Ini Big Boy lagi sakit berat ini. Lagi sambil ngurusin dia. Nanti baru sharing lagi. Itu sih yang aku dapetin, soalnya ini si Big Boy sakit, terus dengar kabar juga pegawai lama mau off, segala, terus ada yang sakit, ada yang ini, jadi kan terpecah-pecah. Kalau Atomi, kita fokus di Atomi kan kayaknya juga benar-benar by online, by system semua. Gitu teman-teman. Anda akan terjadi seperti saya. Saya tidak pikir, tapi ada kiri kanan itu bisa terjadi everyday. Berarti saya nggak kerja apapun, everyday terjadi. Alhamdulillah, pasti Anda akan terjadi seperti saya. Kiri 800, kanan 800. Amin. Amin. Siapa tuh yang paling kencang aminnya? Ya. Pak Timo, oh ya enggak. Oke, yuk. Yang next lagi yang mau sharing. Ayo, silakan. Poni atau Ibu Ika? Ibu Ika mana nih? Pak, si Hans, Pak Hans. Wah, Hans, oke. Ini aja Poni dulu, Ibu Ika dulu, Hans ya. Ibu siapa? Ibu Foni dulu. Ya, silakan. Ya, Pak Timo, terima kasih. Halo, nama saya Foni. Yang hari ini saya dapat, sebenarnya kalau ngomong yakin, udah yakin banget sama Atomi. Jalanin juga jalanin banget. Tapi yang hari ini saya dapat, saya berasa Bu Jenny itu luar biasa sekali ya, perjuangan semangatnya itu luar biasa gitu. Karena apa? Karena yang paling susah itu kan memang balik lagi ya, kalau saya bilang yang paling susah itu kan diri sendiri ya gitu. Nah, Bu Jenny ini benar-benar mengajarkan kita, menanamkan pada diri kita itu untuk benar-benar konsisten dan harus ikutin sistem aja deh, udah gitu, nggak usah lihat yang lain. Terus bagaimana kita harus percaya, bagaimana harus kita percaya dan mengikuti gitu, mengikuti apa yang udah ada di Atomi. Nah, buat saya sih itu penting banget ya, karena selama kita masih diri sendiri masih setengah-setengah, masih ragu-ragu untuk jalaninnya, padahal kita udah tahu sistemnya bagus, itu juga nggak bakal bisa jadi apa-apa sih gitu. Jadi di sini makanya diminta tadi kan sama Bu Jenny itu jangan nyerah gitu, terus ikutin sistem menerus selama 3 bulan, katanya kan bisa lihat hasilnya gitu. Jadi jangan stop. Nah, itu mungkin yang saya mau ikutin ya, 3 bulan non-stop gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang ada 1 minggu ada off-nya sehari atau 2 hari. Nah, mungkin itu yang paling saya pikir, oh iya benar juga ya, kenapa saya selama ini nggak punya waktu, misalkan kita coba deh 3 bulan ini kita kerjain non-stop gitu. Kita lihat hasilnya berubahnya kayak apa. Nah, itu saya pas tadi Ibu Jenny itu ngomong itu, saya langsung, oh iya ya, selama ini kita nggak punya deadline sendiri gitu, mau berapa bulan kita kerjain ini gitu. Nah, itu sih yang saya tangkap. Thank you, Pak Timo. Wika. Ibu Ika. Ika siapa, Pak Timo? Ibu Ika, ayo. Saya. Ya. Ada Ika 2 memang.
Iya, Ikanya 2, Ika 1 lagi kali Pak Timo. Yang di spotlight. Ibu Ika yang di Ibu spotlight. Ika dulu. Ibu Ika dulu, nanti Hans dulu, baru kembali lagi Ibu Ika ya. Iya, kalau saya kan udah sering ngomong nih Pak Timo. Iya, makanya. Ya, tadi sih saya rada telat ya karena ada telepon, jadi saya sempat nggak dengar awalnya. Cuman saya sih apa namanya, kalau di sini ya betul ya, konsistensi sih yang penting gitu. Tadi sempat dibahas juga ya, di Atomi ini memang kalau saya sih udah ya yakin banget lah Pak Timo, kalau buat saya pribadi gitu. Teman-teman kita ada di kendaraan yang tepat banget gitu ya. Ya tinggal diri saya sendirinya harus lebih konsisten ya. Mungkin tadi Foni pengen 3 bulan nggak ini ya gitu. Ya itu juga salah satu. Saya juga masih kadang-kadang ngerjain ini itu juga. Ya tapi saya ngerasa dalam 1 tahun terakhir ini saya lebih lebih fokus ya untuk di Atomi. Ya terlihat sih teman-teman hasilnya, peningkatannya juga. Mungkin kalau teman-teman di grup saya udah sempat saya perlihatkan ya. Gitu aja sih Pak Timo. Terus never give up lah gitu. Terus aja teman-teman, pasti berhasil. Thank you. Pak Hans. Ya, selamat sore semuanya. Saya Hans dari Surabaya. Jadi hari ini saya dapatkan sharing ini ya, persiapan masa pensiun. Jadi sebenarnya untuk ilustrasi tadi saya sering dapat. Jadi mungkin namanya yang berbeda. Kalau dulu Pipo dan Embro gitu. Jadi intinya kalau dari cerita itu bahwa kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita sudah punya goal ataupun kita punya tujuan, kita harus bayar harga lah di depan dengan kerja keras kita di depan. Tapi tentu semua kembali juga ke kendaraan. Jadi seperti ini kan kita menggunakan Atomi sebagai kendaraan kita untuk sukses. Nah kalau dulu seringkali juga saya ditawari juga bisnis yang lain juga sama dengan ilustrasi yang ini. Cuman saya lihat mungkin sistem mereka itu yang kayaknya setelah saya pelajari juga tidak sehebat yang punya Atomi. Nah, saya yakin ini dengan kerja keras, dengan niat, dengan kesungguhan, juga tadi sudah disampaikan dengan konsistensi, saya percaya semua kita pasti bisa berhasil sampai tujuan kita itu. Mungkin itu dulu yang saya dapat. Terima kasih. Ya, Ibu Ika 1 lagi. Ya Pak Timo. Nah, saya Ika. Saya sefrekuensi sama Foni tadi. Saya pas ditanya Foni begitu, mirip-mirip. Jadi kurang lebih saya dengan Foni karena saya mungkin sering ngobrol juga ya. Saya juga sudah pasti yakin sekali bahwa Atomi itu pasti bisa berhasil di sini. Cuman masalahnya memang baik lagi ke diri kita gitu, gitu. Yang harus kita lakukan ya terus dan terus dan terus, tetap cari orang. Karena kemarin saya baru ngobrol juga sama dia, aduh kayaknya nggak bisa nih Fon kalau kayak begini terus, kayaknya memang harus terus cari orang, karena kalau sampai sekarang pun saya masih belum ada di maksudnya naik turun gitu lah ya, maksudnya gitu. Jadi seperti minggu ini saya juga berasanya, aduh saya kok nggak fokus sekali ya, tapi saya sadar gitu bahwa kalau saya memang tidak lakukan terus dan terus, pasti hasilnya akan lama gitu. Dan tadi Miss Jenny bilang bahwa terus juga gitu kan, maksudnya gitu, dan keyakinan untuk saya di Atomi itu sudah nggak diragukan lagi. Saya percaya bahwa saya bisa. Gitu. Thank you. Ya, luar biasa sharingnya. Kalau tadi yang ada nangkep 3 bulan ya, si Miss Jenny itu ngomong ya 3 bulan, itu bisa dipraktekkan juga ketika kita mulai mendapat calon bisnis partner gitu ya. Kan misalnya hanya tadinya user, terus tiba-tiba dia bertanya lebih, ini sebenarnya ada bisnisnya. Nah, itu peluang dia bisa jadi bisnis partner gitu ya. Ini saya bicara, ini Ibu Christine ya. Ibu Christine awalnya dia hanya sebagai user,
Tapi pada saat dia nonton sekali Sukses Academy, sekali aja gitu ya, dia benar-benar menyimak dari awal sampai akhir, beres Sukses Academy, dia langsung telepon saya, terus dia punya satu gairah gitu ya, bukan gairah, kayak satu punya keingintahuan lebih gitu mengenai Atomi. Dari sini saya melihat, wah ini peluang gitu buat Ibu Christine bisa jadi bisnis partner saya. Nah, 3 bulan ini, 3 bulan di awal, emang waktunya kita terus kita bimbing dia gitu ya, kita tempelin untuk kalau nggak salah kita aja hampir tiap hari ya teleponan ya Bu Christine ya, Bu Christine telepon saya, terus kali-kali misalnya dia mau tanya apa, hayu kita Zoom langsung gitu ya, pokoknya bener-bener dibina terus gitu, pokoknya semua informasi dikasih, pokoknya yang dia mau tahu, dia yang pengen ini semua dikasih pokoknya gitu. 3 bulan pertama kita bisa fokus dulu gitu sama calon bisnis partner kita ini. Nanti setelah 3 bulan ini kita fokus, dia udah menangkap, mengerti sistemnya, visinya, apalagi gitu ya, nggak akan lepas gitu ya. Sekarang pun dia ditawarin MLM lain gitu ya, sampai orangnya di skakmat, udah nggak bisa jawab lagi Bu Christine gitu. Jadi dia udah punya keyakinan penuh sama Atomi gitu ya, dia cerita sama saya, waduh saya bilang luar biasa gitu, malah di skakmat balik gitu orang gitu ya, ditawarin MLM lain. Jadi fokuskan dulu 3 bulan di awal gitu ya, kita kasih maksudnya kita bimbing, benar-benar bimbing sampai dia benar-benar mengerti sistemnya, masuk mengerti visinya, nilai-nilai yang ada di Atomi gitu ya, lebih lagi gitu, bukan cuman sekedar company lah, produk lah segala macam gitu ya, tapi lebih masuk ke dalam lagi gitu. Dari situ ya dia akan lebih solid lagi nanti, jadi lebih kuat lagi gitu, bisa di ininya udah nggak bisa lebih percaya lagi dan lebih yakin lagi gitu. Oke. Berarti Jini tadi ini dikenal dari Jian. Jian itu waktu dia itu masih belum income-nya banyak. Akhirnya dia kerja di kafe. Di kafe akhirnya ibu juga kafe yang barista. Jian juga bantu serving di kafe. Akhirnya dia kenalin Atomi ke Ibu Jini itu. Ya, Ibu Jini itu akhirnya pertemuannya hanya waktu ingat atau enggak Ibu Ling sama Ibu Lia kita meeting di sana, dia sambil masih barista, ingat atau enggak? Kayaknya ada yang bahasa, tapi saya nggak ingat dia Pak. Ya, waktu itu dia sambil kerja buka Zoom. Oke, ya. Pak, sambil melayani kopi ya. Ya, kemudian kemarin kita Sukses Academy ada 3 orang waktu kemarin ini, ada satu Dino Master adalah seorang dokter. Ya, dokter itu bukan dokter yang biasa, dokter University, Seoul University di latar belakangnya. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat luar biasa. Tapi dia dikenal Atomi itu dari siapa? Kemarin bilang. Dari siapa? Pasien dia datang ke dokter itu, dia kenalin produk, kenalin dia Atomi, hanya dia tertarik menjadi Diamond Master. Dia berhenti kedokteran, berhenti dokter. Ada yang satu Crown Master, ibu itu di belakang adalah sekolahannya SD. Dia Crown Master, dia di belakang SD. Tapi dia sekarang tinggal di mana? Di Gangnam. Gangnam itu sangat mahal itu, luar biasa. Gangnam besarnya 48 yang ukurannya, luar biasa. Ini yang kemarin yang Crown Master itu grup kami itu agak dekat juga dia itu luar biasa. Ada yang satu di belakang pukulin juga. Walaupun kita mulainya dari guru, mungkin pembantu, mungkin ada baby sister, ada dari beliau juga ada baby sister juga ada kan. Ya, baby sister atau mungkin ada latar belakangnya kita sarjana apapun, kalau Atomi visi dalam never stop, never give up, akan kita terus-menerus akan datang luar biasa, akan datang kita sukses. Ayo, semua akan datang. Sekarang semakin dekat kesuksesan, semakin dekat sukses. Ayo kalian jangan buang waktu. Kita ambil waktu kerja keras, kita ambil waktu sharing demi sharing. Nanti pergi ke tempat mungkin sakit perut, mungkin ada dokter, pikirlah dokter bisa akan partner saya. Mungkin ada orang yang datang antaran barang, sharing lah.
tidak tahu di belakang ada siapa-siapa. Oke lah ya, jangan putus asa, jangan merasa pilih-pilih. Saya mau jalan terus, ayo jalan terus. Miriam mau bicara. Pak, saya mau minta Ibu Jessica yang baju orange sharing boleh? Ibu Jessica, sebentar Pak. Ya oke. Ya. Nanti Miriam mau terakhir mau bicara Ya, katanya. terakhir Ibu Miriam tutup. Aduh, saya jadi giliran bicara nih, Buling. Thank you untuk tempat. Ya sebenarnya sih tadi saya dengar juga Ibu Ria nanya ya soal gimana kalau nemuin gagal terus gitu kan, intinya ketemu partner bisnis gitu ya, susah gitu untuk. Ya saya juga sementara ini udah bilang ke Ika di waktu itu sharing, kebanyakan ditolak. Tapi ya sering dengar Pak Timo bawain ini sharing apa, Ika sharing, itu sering ketemu di Zoom meeting seperti ini membangun semangat saya juga sih ya. Jadi tadi dengerin dari awal sampai habis keterangan pengetahuan lagi buat saya gitu, bahwa harus konsisten, jangan cepat putus asa. Tadi Pak Timo bilang juga never give up ya kan. Jadi tambah semangat dan saya mau maju gitu di sini. Saya mau terus berkarya buat masa depan saya, buat ya kita nggak tahu di depan nanti ada apa gitu ya, tapi yang penting kita udah dalam kendaraan yang tepat gitu kan. Jadi ya bagus sih, kalau saya sih udah yakin gitu ikut Atomi, dan saya juga udah coba untuk sharing terus ke siapa aja yang saya temuin, sampai suami saya juga ada sedikit ngomong gini, oke deh nanti kalau saya pensiun saya ikut Atomi katanya gitu. Jadi udah sedikit banyak membuka pikiran di keluarga. Jadi udah ada beberapa orang keluarga saya juga yang ikut, dan saya mau terus di sini, nggak mau putus asa. Walaupun ditolak, saya tetap semangat. Amin, puji Tuhan. Sekian. Thank you, Buling. Semangat, Jessica. Semangat, Ibu. Ya, luar biasa Ibu Jessica, udah yakin, Ya itu, semangat, sukses. Papena itu sponsornya, makanya dia juga semangat. Ya, Pak Bernard tadi ya. Oke, Ibu Miriam, silakan Bu Miriam. Oh iya. Ibu dia dulu. Hah? Ibu dia dulu. Ibu dia? Ya, terima kasih Pak Timo. Terima kasih semuanya ya. Sharingnya hari ini bagus, mengingatkan kita kembali bahwa tidak selamanya kita ini punya kekuatan untuk bekerja mengandalkan kekuatan kita ya. Yang usaha catering seramai apapun ada waktunya kita lelah. Yang usaha profesional misalnya jadi dokter pun nggak selamanya bisa jadi dokter ya. Meskipun dulu kalau kecil dibilang kalau mau besar jadi apa, banyak yang bilang jadi dokter. Tapi kalau dokter gigi tangannya tremor juga udah nggak laku lagi ya. Spesialis internis mau ngoperasi tangannya udah tremor, orang takut juga gitu. Jadi memang Atomi ini menjadi kabar baik buat kita semua, apalagi kita-kita yang merasa tidak punya cukup simpanan atau tabungan untuk masa pensiun kita. Belum terlambat ya, jadi kita dari sekarang kita fokus di Atomi. Kadang-kadang kita rasanya mungkin letih, kita capek, kita merasa sudah cerita ke 300 orang kok nggak ada yang mau jadi bisnis partner ya. Semuanya cuek-cuek. Tapi percaya bahwa orang ke 301 itulah calon bisnis partner kita. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Saya sangat bersyukur ketemu Atomi ini karena bukan hanya memberi manfaat buat keluarga kami, tetapi juga kami merasa orang-orang yang mau menangkap apa yang kami sharingkan dan mau melakukan sudah mulai merasakan hasilnya. Meskipun ada juga yang kami sharingkan masih tidak respon ya, saya percaya waktunya Tuhan nanti akan membuat mereka respon ya, karena berbagi tentang Atomi itu seperti kita menabur benih. Kita tidak pernah tahu benih yang mana yang akan tumbuh dulu. Tetapi kita percaya bahwa benih-benih itu suatu hari nanti akan bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Ya, saya juga pengen semua teman-teman yang siang ini ikut Zoom bersama, kita tidak tahu sekarang ini lagi ngadepin kondisi seperti apa.
mungkin lagi lelah, lagi letih, ya masalah keluarga lagi banyak, masalah ditambah lagi jalanin atomi juga nggak semudah seperti yang dibayangkan. Tapi percaya, bila kita tetap stick together, kita tetap bersama-sama, kita pasti akan bisa melewati masa-masa sulit. Seperti burung yang terbang, apa itu burung apa ya, yang bisa terbang antar benua, begitu ya, jarak jauh. Ya, mereka tidak bisa terbang sendiri, tetapi kalau terbang bersama-sama, ketika ada yang lemah, yang lain akan menopang, bahkan bisa menembus, melawan tekanan angin ya, bisa membelah itu. Kalau terbang sendiri pasti sudah kolaps. Nah, ini gunanya kita punya teman sepenanggungan di Atomi ini, lewat Zoom seperti ini kita tetap semangat. Mungkin setelah kita Zoom ini kita merasa lemah lagi, tapi ya ada Zoom lagi, kembali lagi. Tetap ingat bahwa kita di Atomi ini sedang merintis masa depan, sedang mempersiapkan sesuatu yang baik untuk orang-orang yang kita kasihi ya. Jadi menurut saya di Atomi ini modelnya bukan uang. Karena kadang ada orang yang bilang, saya nggak bisa sukses lah, susah, teman-teman saya banyakkan miskin, teman saya nggak punya uang. Diajak Zoom saja bilang nggak bisa bayar kuota ya. Kita harus melihat yang positif ya, karena menurut saya kalau kita punya cinta di hati kita dan kita punya impian untuk membahagiakan orang-orang yang kita kasihi, tidak ada kata tidak bisa. Ya, kalau kita merasa tidak bisa, masuk Zoom lagi, kumpul teman-teman lagi, pasti bisa. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, Bu Miriam silakan. Ya, terima kasih. Tadi saya dengar ya dari Ibu Zin ya, dia bicara sebenarnya dia itu belum menjadi sales master juga belum gitu. Tetapi dia punya hati yang semangat sekali ya. Kalau dalam dia proses ya di 3 bulan dia benar-benar mengikuti sistem dan juga dia terus belajar ya. Kemudian akhirnya dia sangat semangat sekali dan malah jadi dia bisa membagikan kepada kita. Itu saya melihat wow, luar biasa gitu. Saya merasa gitu. Memang dari awalnya saya sama suami saya ini menjalankan Atomi tidak mudah gitu ya. Seperti kalau saya gimana ya ini kondisi sebagai hamba Tuhan ini gimana nih kita jalaninya, agak sulit sekali. Tetapi ya modelnya suami saya itu nggak pernah ya putus asa. Dia mah ya udah dapat visi ya, melihat ini Atomi ini punya visi yang jelas ya dan sistem yang begitu baik sekali, maka dia tidak pernah putus asa gitu ya, tidak pernah give up juga gitu. Jadi dia tetap semangat juga dan tetap maju. Dan saya harap tiap teman-teman yang masuk di dalam Zoom ya, saya harap semua jadi sukses dan ya, tetap semangat. Maka tetap semangat walaupun pasti di perjalanannya pasti ada seperti saya, karena saya pun pernah ngalamin sulit sekali. Tapi pasti Tuhan beri kekuatan juga ya, pasti bisalah melewatinya. Gitu. Jadi saya ayo semangat. Hanya saya bisa katakan, ayo semangat sampai sukses ya untuk masa depan kita. Amin. Itu aja. Amin. Amin. Ya, ayo bisa Bu Miriam ya. Ya. Oke. Ya, thank you Bu Miriam, thank you. Ternyata di balik seorang Pak Timo yang hebat ini, yang hebat Bu Miriam sebenarnya. Pak Timo nggak terima, Pak Timo. Nah, Pak Timo kalau bahasa Koreanya oke banget, Bu Ria. Nanti akan jadi next speaker kita. Saya selama tinggal di Indonesia, kata paling saya enggak enak itu bandingkan saya sama media. Karena kalau tangkap itu saya lebih cepat, bicara lebih bagus media. Itu beda ya, sisinya beda. Tolong jangan bicara tentang bahasa. Karena saya ada penyakit
operasi 10 kali hitung itu mah bahasa Korea pun sama. Bukan masalah bahasa. Katanya begini, di balik pria yang hebat itu ada wanita yang hebat. Nah, setuju. Betul nggak? Aduh, Pak. Ya. Oke, ya, yuk kita mau foto bersama. Boleh dibuka videonya yang belum dibuka. Sayang ya tadi nggak ikut foto Miss-nya tadi.